kondisi batuan di sini merupakan sebuah mineral belerang yang melakukan pembekuan atau yang disebut juga apa namanya pembatuan ya, memfosil gitu ya. Itu sebenarnya adalah belerang. Apa juga kemungkinan yang lainnya? Nah ini coba kita lihat ya. Nah batuannya itu seperti ini bukan semen loh, tapi ini benar-benar sebenarnya adalah belerang yang telah membeku jutaan tahun silam. Ya sekitar proses dan terbentuknya Gunung Welirang ya sekitar 60 juta tahun silam. Nah jadi batunya ini mirip dengan batu gamping yang ada di pesisir utara maupun pesisir selatan, pegunungan Kars yang dari dasar laut melalui pengangkatan. Tapi di sini murni ini merupakan mineral dari belerang ya. Dan batu-batu seperti ini ya Kang, luar biasa Kang. Jadi batu-batunya ini mirip batu karang, persis batu karang, ini berbeda. Jadi kita berada di lereng Gunung Welirang loh, bukan berada di Gunung Surawiti atau pesisir Gresik dan Lamongan Tuban, melainkan ini di Gunung Belerang, di Gunung Welirang yang berumur lebih tua dari pesisir utara dan pesisir selatan. Yang terbesar itu ini ya, bahkan mirip semacam buto ijo atau mirip tokoh raksasa dalam legenda tradisi Jawa, tradisi masyarakat cerita rakyat Jawa ya. Tapi di sini apakah ada jalan menuju situ ya? Karena memang kita adventure ya, jadi memang harus hati-hati juga dan perlu juga waspada. Kita juga berusaha dengan pakaian yang sudah safety ya, pakaian adventure. Dan di sini ada semacam celowokan atau diduga dahulu di sini ada semacam pemujaan ya, ada beberapa lubang dan luar biasa sekali. Jadi kita akan mengambil sampel beberapa batuan yang ada di sekitar sini yang memang berbeda sama sekali dengan batu-batu yang ada di lokasi lainnya. Dari di sini ada lubang hewan ya, cuman ada beberapa hal di sini. Batu-batuan kita ambil sampelnya yang tidak terkena apa ya, angin maupun lumut, itu berwarna putih. Jadi batu-batunya ini nempel. Misalnya ini ya, batu andesit gitu ya, dari proses vulkanologi pada masa terbentuknya Gunung Welirang. Kemudian semacam ada mineral belerang yang menempel di atasnya. Nah ini sangat misterius loh, batu yang menempel di sini. Misalnya yang paling raksasa dan besar itu ini. Jadi kita coba ya, Rahayu Mbak. Lah di sini ada semacam, jadi kita tetap hati-hati, ada batu andesit bongkahan yang cukup besar sekali, dan ini ada semacam batu karang ya, batu karang yang menempel dan ada gua. Ya Rahayu Mbak, permisi Mbak, Rahayu. Yang konon katanya menurut masyarakat sebenarnya ini juga sarang ular naga ya. Jadi memang batunya seperti batu sisik naga, dan menurut konon cerita yang tutur berkembang di masyarakat ada semacam lubang naga atau gua pertapaan naga. Apakah ada juga jejak persajian? Kita lihat ya, kita selidiki apakah memang ada jejak ritus atau jejak peradaban prasejarah atau masa Hindu-Buddha. Jadi kita butuh senter ini, masuk ke dalamnya ini. Nah, apakah bawa senter ya? Coba kita bantuan ke senter HP ya, mungkin sementara ini karena lupa tadi kita membawa senter karena di dalam cukup gelap ya, dan kita coba berusaha kemudian memasukinya. Nah, Rahayu Mbak, Rahayu. Lah beberapa hal yang cukup aneh dan misterius, mungkin nanti kameran bisa masuk, ternyata dinding-dindingnya itu berwarna putih. Rahayu Mbak, Rahayu Mbak. Lah jadi seperti ini, putih merona seperti ini, seperti karang. Nah ini gua yang kelihatannya masih ada penghuninya Kang. Nah ini, jadi kita harus hati-hati dan waspada di dalamnya. Nah coba kita butuh teman-teman yang lainnya untuk memasuki gua ini. Muat 4 orang ini, muat butuh senter untuk melihat kondisi semacam stalaktit ya, stalagmit
Tapi ini benar-benar bukan di pesisir utara, bukan di Pegunungan Kendeng loh, ini Gunung Welirang. Mungkin center ya, center. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Ada beberapa penghuni yang ada di lubang-lubang yang menurut cerita dan legenda yang berkembang di masyarakat ada dihuni oleh ular. Tapi sampai saat ini kita belum menemukan pelungsungane ulo atau kulit-kulit ular yang biasanya ya di sekitar sini. Dan butuh semacam penerangan. Jadi kemungkinan ada semacam pahatan-pahatan prasasti yang ada di dalamnya berwarna putih ya, putih kemilauan. Jadi seperti permata gitu loh, seperti batu akik dan permata. Jadi ini kemungkinan zaman purba itu ya. Ini adalah belerang ya, belerang raksasa yang membatu, yang fosil. Nah ini luar biasa sekali ini. Coba ada beberapa mungkin batuan yang jatuh gitu ya. Jadi batunya seperti ini, warnanya putih. Nah, warnanya putih. Lah, ada sangat keras sekali. Bahkan para perajin akik itu kadang mengambil karena biasanya dalamnya itu berwarna coklat coklat tembus kalau dikena sinar mata, senter atau sinar cahaya ini tembus kekuningan. Lah ini. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ternyata ini dindingnya. Lah ini ada apa? Pusaka apa ini? Ini hitam-hitam, ini apa ini? Lah, jadi kalau mungkin kamera bisa di zoom, keris, itu keris itu. Keris ya? Keris. Wah, ada keris. Ada pusaka ini. Pusaka ini menancap di dalamnya. Jadi mungkin keris. Jadi di dalamnya coba ini di zoom ya. Kamera mungkin dilihat di zoom, dan ternyata di dalamnya itu seperti memang stalagmit dan stalagmit ya, yang itu ya, yang kayak di pesisir utara sebenarnya. Tapi ini sudah purba, sudah tidak ada tetesan-tetesan air dan mineral lagi di sini. Luar biasa ini ya. Coba kita cari ke lokasi yang lainnya ya. Ya, lokasi lain kemungkinan kita akan menemukan gua yang lainnya yang harus kemudian memanjat tebing ya. Dan gua ini mungkin muat cuma 3 sampai 4 orang. Aduh. Nah, coba batuan di sebelah sini Kang, di belakang jenengan ini ada semacam batuan yang juga aneh. Lah ini. Jadi ini juga batu yang aneh, dan di dalamnya kita akan bisa lihat ada rongga-rongga yang semacam di masa lalu merupakan sebuah cairan, sebuah adonan yang masa lalu. Dan ini seperti mulut raksasa yang sangat besar ya. Nah ini lubang-lubang ini luar biasa ini. Dan di sini ada jalan setapak naik ke atas, entah jalan kemana ini ya. Cukup sulit kemungkinan untuk membersihkan area itu. Ada lubang yang sangat dalam, tapi kelihatannya ini bukan lubang yang biasa untuk pertapaan manusia. Kelihatannya lubang hewan ini, semacam landak atau wergul ya, atau mungkin ular. Di lokasi ini kita menemukan semacam jejak-jejak peradaban atau istana yang hilang ya, istana yang tersembunyi. Nah, coba kita lihat ya, kita telisik ya. Ternyata di sini ya, selain coba kita salah satu sampel batuannya, jadi kita menemukan batu mirip piring terbang. Nah, batu mirip piring terbang di lokasi ini. Kemungkinan ini juga permainan anak-anak alien atau mungkin yang lainnya ya. Kita pesawat UFO ya. Nah, coba kita telisik yang lainnya. Nah, ini jika kita lihat beberapa jejak batu ini menyerupai menhir ya. Menhir pada masa prasejarah memiliki 3 fungsi, yaitu semacam pemujaan arwah-arwah leluhur, kemudian mengikat binatang kurban, serta tempat bermusyawarahnya para tetua desa. Nah, kemungkinan ini semacam tempat bermusyawarahnya para tetua desa di masa itu, masa prasejarah maupun para pertapa pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Coba kita telisik ya.
Jadi sangat luar biasa sekali ya. Bahkan di situ ada semacam gua yang ada di atas itu. Kemungkinan gua pertapaan yang sangat tersembunyi, jauh dari aksesnya ya, jauh dari manapun. Cuman di dinding-dinding itu ada semacam seperti sosok-sosok arca yang berjajar-jajar ya. Jadi mungkin kameramen bisa ke sana. Dan ini bukan isapan jempol. Misalnya di sini kita menemukan batu kursi. Mungkin ini yang dimaksud adalah batu kursi raja ya. Karena ada beberapa perdupaan, persajian, dan ini persis seperti batu kursi raja. Begitu juga di sana ada beberapa pahatan-pahatan yang menyerupai sosok-sosok para pertapa atau para resi ya, para resi di sana. Coba kita lihat. Jadi luar biasa sekali ya, mungkin kameramen agak jauh sedikit ya. Dan selain kemudian pertapaan, ada beberapa relief ya yang menyerupai jejak-jejak, kemungkinan semacam pernah dipahat oleh leluhur kita dalam bentuk cerita-cerita sosok-sosok manusia-manusia yang seakan-akan membatu ya, membatu. Lah ini luar biasa sekali nih. Kemungkinan ini yang dimaksud adalah mungkin anu ya, pasukan kerajaan yang membatu ya, mungkin ya. Jadi ada banyak semacam seperti pahatan-pahatan arca-arca kuno atau arca-arca prasejarah, atau mungkin jejak prajurit kerajaan Majapahit yang membatu ya di sini. Terutama itu ya, terutama itu sosok-sosok tinggi, besar, panjang, tinggi, banyak sekali sampai sana. Lah ini juga banyak sekali batu-batu bulat, kemungkinan batu gandek atau semacam telur purba, kita tidak tahu. Namun sosok yang ada di sana mirip seperti ekor ular naga, mirip ya, mirip dengan ekor ular naga yang putus. Nah itu yang putus ya, terputus di sana. Nah itu ya. Semoga goreng closing ya. Jadi alam dan budaya-budaya yang ada di atasnya ini masih sangat banyak dan melimpah, serta menjadi tantangan bagi kita semua untuk memecahkannya. Penuh misteri ya. Bahkan memang hal-hal seperti ini, jika kita tidak percaya pada semacam teleportasi. Teleportasi adalah perpindahan benda atau ya dari ruang dan waktu ya yang berbeda. Kita akan melihat jejak-jejak, mungkin di sini ada semacam portal dunia lain. Teleportasi itu adalah sebuah fakta. Di Austria dan negara-negara maju, teleportasi, levitasi, telepati ya, dan berbagai macam jenis keajaiban-keajaiban lainnya itu diteliti dalam sebuah laboratorium yang dijaga ketat ya. Dan tidak bisa dipungkiri, hal-hal seperti ini kita yakini ada semacam memang portal dunia lain atau semacam teleportasi ya. Dan ini membutuhkan kajian kita. Jadi para netizen tidak harus kemudian langsung ngegas. Kita harus berpikir dalam ya, dengan hati besar, berlapang dada, dan selalu positive thinking. Kemungkinan banyak hal yang masih misteri di alam ini. Dan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.